Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Nah, kembali lagi ya bersama saya di channel Rifki Arya Putra Riyadi. Nah, di mana kali ini kita akan kembali membahas tentang pembelajaran, terutama pada pembahasan apresiasi puisi ya. Nah, jadi di sini kita akan membahas kembali tentang puisi satu baris dan puisi dua baris ya. Nah, dimana yang saya udah pernah juga buat diagramnya itu ya. Kalian bisa tonton lagi videonya tentang puisi satu baris sampai dengan 14 baris. Nah, di kali ini kita akan membahas tentang puisi satu baris dan dua baris ya. Dimana ada jenis-jenisnya juga nih puisi satu baris, yaitu ada bidal, peribahasa, tamsil, pepatah, dan puisi dua baris yaitu Karmina, Gurindam, dan Listikon teman-teman. Nah, untuk itu jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share video ini jika kalian suka, dan supaya saya juga makin semangat buat video tentang pembelajarannya. Nah, untuk itu saya peringatkan kembali juga bahwasanya ini berdasarkan pemahaman saya. Nah, jika ada pendapat lain dari teman-teman silahkan komentar di bawah ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas ya. Yang pertama yaitu ada puisi satu baris. Bidal adalah jenis puisi lama dalam bentuk peribahasa dalam sastra Melayu lama yang kebanyakan berisi sindiran, peringatan, dan nasihat. Penulisan peribahasa di dalam bidal memiliki arti yang lugas serta memiliki irama dan rima. Bidal sendiri termasuk ke dalam puisi satu baris. Contohnya, bagai kerakap di atas badu, hidup segan mati tak mau, ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Nah, kenapa dikatakan contoh ini sebagai bidal? Karena terdapat sindiran teman-teman, kayak bagai kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau. Nah, itu kan menyindir orang-orang yang hidupnya itu nggak bermanfaat teman-teman, atau tidak ada yang mau melakukan sesuatu apa-apa dibuat dengan kata segan itu ya. Bagi kerakap di atas batu, mati tak mau, itu merupakan sindiran. Dan ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus, dikatakan sebagai nasihat ya teman-teman, udah terlihat jelas. Nah, untuk itu saya juga ada karya dari saya sendiri ya teman-teman. Ibarat lebah diusik satu datang menyerbu. Maksudnya itu hati-hati berurusan dengan seseorang karena kita tidak tahu siapa yang kita usik. Lebih baik diselesaikan dengan cara damai. Nah, ini termasuk bidal karena merupakan peringatan ya teman-teman. Bidal sendiri yaitu berisi sindiran, peringatan, dan nasihat. Untuk contoh yang sindiran, menggigit kawan, menggigit lawan demi tujuan. Seseorang yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya tanpa memedulikan nasib orang di sekitarnya. Untuk contoh dari nasihat, ilmu dikejar, berkah menjalar. Tuntutlah ilmu, karena dengan ilmu kita bisa memberi keberkahan bagi orang-orang sekitar yang akan kembali kepada kita jua. Nah, itu dia tadi teman-teman mengenai bidal. Selanjutnya ada peribahasa. Adalah puisi satu baris. Selanjutnya, peribahasa cenderung kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya, biasanya mengiaskan maksud tertentu. Kata dalam peribahasa sudah ada sejak zaman dahulu dan tidak bisa diubah teman-teman. Nah, jadi memang peribahasa ini nggak bisa diubah-ubah ya, sudah ada dari dulu. Nah, seperti nasi sudah menjadi bubur, bagai abu di atas tunggul ya. Nah, ini kan memang peribahasa orang-orang lama ya teman-teman, yang nggak pernah bisa diubah ketetapannya atau maknanya. Nah, untuk karya dari saya sendiri yaitu bumi tak akan banjir karena satu tangisan. Maksudnya yaitu dunia tak akan jadi lemah hanya karena kita menangis. Jangan pernah sembarangan menunjukkan air mata. Yang kedua, bagai patung kaca, cantik tapi mudah pecah. Sesuatu yang indah tak akan pernah bertahan selamanya dan suatu saat akan hilang juga. Yang ketiga, bak tali tambang di leher. Seseorang yang akan mendekati kematiannya. Kalau dalam peribahasa itu ada nyawa di ujung tanduk ya teman-teman, macam-macam lah. Baru kita lanjut ke tamsil. Tamsil adalah membandingkan suatu perkara atau sebuah hal yang menyerupakan sesuatu dengan sesuatu hal yang lain yang menjadi objek kalimat tersebut. Tamsil termasuk ke dalam puisi satu baris. Nah, ini yang saya dapat dari
salah satu jenis puisi atau baris juga yang baru saya dapat. Contohnya yaitu jauh di mata dekat di hati, bagaikan burung di dalam sangkar. Nah ini kan mengibaratkan ya teman-teman, kayak jauh di mata dekat di hati itu mengibaratkan seseorang yang walaupun jauh tapi tetap merasa dekat ya teman-teman. Misalnya yang satu di sini, yang satu di sana, itu tidak akan pernah merasa jauh, padahal aslinya mereka jauh. Bagikan burung di dalam sangkar itu mengibaratkan seseorang yang selalu dekang teman-teman. Nah jadi tamsil itu seperti itu ya teman-teman, menyerupakan sesuatu dengan suatu hal yang lain atau menjadikan objek kalimat tersebut ya. Untuk karya saya sendiri yaitu seperti kupu-kupu dan bunga, yang artinya dua orang yang saling memberi manfaat satu sama lain dan tidak merugikan satu sama lain. Baru yang kedua, bak setangkai lilin, mengibaratkan seseorang yang rela membantu orang di sekitarnya tanpa memperhatikan keadaannya. Kayak mana lilin itu kan menerangi orang-orang di sekitarnya teman-teman, kita mati lampu, padahal diri dia sendiri makin lama makin meleleh. Nah yang ketiga yaitu ibarat biji wijen di atas roti, mengibaratkan seseorang yang tak pernah dianggap keberadaannya. Nah kan memang biji wijen itu jarang diperhatikan orang-orang ya teman-teman. Orang-orang kalau makan roti kan langsung dimakan aja. Nah itu dia ibaratnya teman-teman. Baru kita lanjut yang keempat, pepatah. Adalah peribahasa yang berisi nasihat orang tua berbentuk kalimat, biasanya dipakai untuk mematahkan lawan bicara. Nah pepatah ini juga termasuk puisi atau baris ya teman-teman. Contohnya itu tong kosong nyaring bunyinya, air tenang menghanyutkan. Nah tong kosong nyaring bunyinya ini cocok misalnya untuk disampaikan kepada orang yang bodoh tapi banyak kali yang ngomongnya teman-teman. Cocok nih teman-teman. Baru yang kedua, air tenang menghanyutkan. Ini maksudnya seseorang yang terlihat polos namun memiliki banyak sekali ilmu pengetahuan ya teman-teman. Nah untuk karya saya sendiri yaitu meninggalkan duri semasa hidup. Artinya itu orang yang banyak menyusahkan orang lain dengan perbuatannya meskipun ia sudah tiada. Nah ini memang cocok untuk mematahkan lawan ya teman-teman. Baru kepala dengan 1000 cabang, orang yang memiliki banyak sekali ilmu pada dirinya dalam berbagai bidang. Baru yang ketiga, langit tak perlu menunjukkan dirinya tinggi. Orang yang betul-betul memiliki kemampuan selalu akan merasa rendah diri dan tak akan banyak bicara. Seperti padi ya teman-teman, semakin berisi semakin merunduk. Nah kita lanjut ke puisi dua baris. Yang pertama ada Carmina, adalah versi pendek dari pantun. Nama lain dari Carmina adalah pantun kilat atau pantun dua seuntai. Carmina merupakan sastra lisan yang merupakan bagian dari sastra Melayu. Penyusunan bait pada Carmina tidak memiliki jumlah dan bentuk yang tetap. Untuk contoh karyanya dari saya sendiri ya, pergi ke pesta dengan riang, jangan lupa sembayang. Baru yang kedua, anak kucing dalam pergi, jadi orang harus saling berbagi. Yang kedua yaitu ada Gurindam, yaitu salah satu jenis puisi yang memadukan antara sajak dan peribahasa. Jumlah baris pada Gurindam hanya 2 dengan rima AAA. AA maksudnya teman-teman. Gurindam berisi ajaran yang berkaitan dengan budi pekerti dan nasihat keagamaan. Baris pada Gurindam disebut sebagai syarat dan akibat. Contohnya, dengan bapak jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Nah, dengan bapak jangan durhakanya ini sebab teman-teman, karena akibatnya nanti supaya Allah tidak murka ya teman-teman. Nah saya ambil dari Gurindam 12 pasal 10. Untuk karya saya sendiri yaitu sholat harus dijaga supaya diri dapat terjaga. Yang kedua, sesama teman harus saling terima agar suka duka tetap bersama. Nah itu dia teman-teman. Baru yang ketiga, distikon adalah sajak dua seuntai atau puisi yang setiap bait terdiri atas 2 baris. Distikon termasuk ke dalam puisi baru. Nah untuk karya saya sendiri yaitu yang 2 baris ini saya buat judulnya Kemarau ya teman-teman. Kemarau buat kami sengsara, hanya hujan yang jadi harapan kami semua. Yang kedua yaitu oknum hukum judulnya ya teman-teman, saya buat
berbicara seolah-olah adil tanpa sadar dirinya kerdil. Nah, itu dia tadi teman-teman, contoh dari Distikon ya, karya saya sendiri. Oke teman-teman, sekian video dari saya mengenai apresiasi puisi tentang puisi 1 baris dan 2 baris ya teman-teman. Thank you for watching ya. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share video ini jika kalian suka ya teman-teman, agar saya semakin semangat untuk membuat video pembelajaran lagi dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman. Dadah.